tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudara, jumpa lagi kita komunitas pemuridan yang setia. Kita sampai di YouTube bagian yang ke-6, pemuridan level 2 pelajaran 5. Buku saudara halaman 62 sampai 63. Tema kita berjalan di dalam roh dengan iman. Jangan lupa ayat hafalan. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi, kalau panggil dia Tuhan, artinya kita siap melakukan apa yang Ia perintahkan. Nah, sekali lagi mari kita memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus pengajar agung kami. Terangilah hati kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Berjalan di dalam roh dengan iman. Berjalan di dalam roh berarti secara sadar mengizinkan Roh Kudus untuk menyatakan keberadaan hidupnya di dalam saudara setiap hari. Jikalau saudara menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidupmu, baik sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah, berterima kasihlah kepada Allah bahwa Ia telah mengampuni semua dosa saudara di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Sebab Kristus telah mati bagi saudara di kayu salib. Dengan iman terimalah kasih dan pengampunannya, dan teruslah berjalan bersamanya di dalam kuasa Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan bila saudara mengambil alih kekuasaan di dalam hidup saudara, atau bila saudara berbuat dosa? Memilih untuk mengatur hidup saudara sendiri adalah memilih untuk berdosa dan tidak taat kepada Allah. Bila Roh Kudus menyadarkan saudara bahwa ada dosa di dalam hidup saudara, maka yang pertama, akuilah dosa saudara. Setujulah dengan Allah bahwa perbuatan itu dosa. Berterima kasihlah padanya dan terimalah pengampunannya sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengakuan dosa mencakup pertobatan, merubah sikap dan tindakan. Ya. Kecuali saudara setuju bahwa itu adalah dosa, baru saudara siap mengaku dan berhenti. Kalau saudara tidak setuju bahwa itu dosa, saudara mengaku terus-menerus dan akan ulangi lagi terus-menerus. Hal kedua, mintalah dan terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Percayalah bahwa Ia sedang membimbing dan menguasai hidup saudara sesuai dengan perintahnya. Lihat lagi YouTube kita yang lalu di pelajaran yang kelima. Di YouTube bagian yang kelima maksudnya. Saudara lihat dan kembali terapkan itu. Oke? Jadi dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Ia memerintahkan kita agar hendaklah kamu dipenuhi roh, jangan mabuk oleh anggur. Jangan mabuk yang lain-lain, ya. Tapi beri diri dipenuhi roh. Dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, kalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi kalau kita meminta dipenuhi roh, itu adalah kehendaknya sesuai dengan Efesus 5:18. 1 Yohanes katakan kalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Ia pasti mengabulkan doa kita. Dan kalau kita tahu Ia pasti mengabulkan, kita tahu bahwa kita sudah menerimanya. Oke, begitu instan.
Nah, selesailah YouTube kita yang ke-6. Secara praktis terapkan ini dalam hidup saudara setiap hari, yaitu berjalan di dalam roh dengan iman. Intinya, kalau saudara merasa ada sesuatu yang salah, cepat akui dan bertobat. Lalu kembali serahkan diri dipenuhi oleh roh berdasarkan Efesus 5:18 dan 1 Yohanes 5:14-15, saudara langsung dipenuhi oleh roh. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, meteraikan sabdamu ini di hati kami. Ini adalah harus menjadi gaya hidup kami setiap hari dan setiap saat. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.